Halo Mesan, balik lagi dengan Otaku. Hari ini kita akan react lagi Platinum Man yang episode 2. Oke, kita recap dulu. Di episode 1 kemarin kita udah tahu backstory dari tokoh utamanya. Gue lupa namanya siapa. Siapa namanya ya? Kebanyakan nonton nih gue nih, jadi lupa namanya. Pokoknya di episode 1 kemarin kita udah tahu backstory dari main karakternya. Kalau dia tuh ternyata orang tuanya meninggal gara-gara dicelakain sama om dan tantenya. Nah, tantenya itu bunuh diri gitu. Jadi dia tuh dapat dua kekuatan. Yang satu panah, yang satu lagi sayap. Nah, sayap itu bisa bikin dia terbang, dan panah itu dia bisa bikin kayak cupit. Jadi kalau dia nembakin panah ke orang lain itu bisa jadi suka sama dia gitu, bisa jadi mengagum-agumi dia. Nah, terus kemarin juga diperkenalkan kalau ada panah baru, yaitu panah putih. Panah putih itu bisa langsung bunuh orang, dan kayaknya sih nggak semua orang, nggak semua karakter punya panah putih deh. Kayaknya panah putih ini spesial gitu, special case kayaknya sih, karena yang di pertama kali dimention kan cuma panah merah sama itu kan, sama sayap, itu doang. Oke, daripada berbahasa-basi lagi, mari kita tonton Platinum Man episode 2. Let's go. Bentar. Sebelum kalian lanjut, ini ada pesan dari Doraemon. Teman-teman, buruan subscribe. Kita pengen monetize. Buruan subscribe, bangs. Bentar Doraemon sabar ya. Makanya minasan, subscribe buruan. Udah, yuk lanjut. Apa ini? Ini fantasi banget berarti ya. Sampai ada dewa segala dan malaikat-malaikat gitu, ngapain? Oke, ini siapa nih? Tuhan ceritanya ini. Oh, dewa, ceritanya dewa. 13 dari semua malaikat. Nah, ini malaikat-malaikat yang berbeda berarti. Oh, bener kan? Apa cincinnya tuh beda-beda warnanya. Ininya nih. Ada yang biru, ada yang ungu, merah. Oh gitu. Gila, malaikatnya juga punya pemikiran lain-lain cuy. Namanya Mirai. Oke, ini openingnya. Wih, vibe-nya kolosal banget cuy. Lumayan sih, bagus sih openingnya. Oke. Nah, ini penjelasan kemarin nih, baru dijelasin sama si dewa ini. Bukan dewa, malaikat. Dijelasin sama si malaikat. Jadi ini dia tuh si malaikat ini ngelakuin ini tuh kayaknya demi diri dia sendiri juga sih. Karena kan bakal dibebasin tugasnya gitu sebagai malaikat. Tuh, kalau lu tidak bahagia, kamu tak akan senang melihat kebahagiaan orang lain. Yang penting itu bahagiain diri kita dulu gitu, baru kita bahagiain orang lain. Betul, setuju gue. Emang malaikatnya pencuci otak anjir. Oh, dia tuh baru SMP, baru mau masuk SMA dia. Oh. Oh iya benar, dia tuh bisa ngelihat orang lain yang punya malaikat juga. Empat 14 orang. Oh, jadi panah merah cuma bisa buat 14 orang doang. Oke. Kabur dengan sayap. Oh, bakal hilang selama 33 hari. Oh, gitu. Oh, ini kemarin nih, di scene terakhir ada ini nih. Wow guys, wow. Anjing banyak banget cuy. Ini mah lebih dari 5 anjir. Wah anjing. Nah ini nih, muncul si Kamen Rider. Dia punya panah putih, mampus.
Langsung mati di tempat kalau panah putih tuh. Oh, hilang habis orang yang dipakai itu mati. Langsung hilang efeknya. Oh, malaikatnya langsung bawa dia ke surga. Oh, jadi begitu mati nih si kandidat itu, malaikatnya akhirnya kayaknya bebas dari tugasnya deh. Berarti udah dua nih, dia udah pakai dua panah merahnya nih. Iya, karena suatu saat akan terjadi di dia pasti. Karena dia termasuk kandidatnya. Otomatis dia harus ikutan survive gitu, ikutan apa? Ikutan membunuh. Kalau enggak dia bakalan dibunuh sama orang. Oh iya, kaget gua. Oh, si Kamen Rider datang, Kamen Rider. Set. Anjir. Sumpah, Kamen Rider Batman. Dan dia ada banyak. Kok bisa banyak banget, guys? Gue masih nggak ngerti cara penggunaan panah merahnya deh. Harusnya kalau emang cuma 14 nggak akan dipakai segampang itu. Anjir. Tuh, dia udah make banyak. Ada lagi tuh. Itu dia bisa gerak cepat gara-gara sayap ya. Gue pikir sayapnya cuma bisa terbang doang. Katanya bisa bikin dia gerak cepat. Anjir. Keren juga ya kalau. Oh, ini orang aslinya. Aduh, pakai panah putih dia. Gila ya, kalau misalnya kekuatannya dimanfaatin dengan baik, jago banget jadinya cuy. Keren banget. Sayap juga bisa buat slow motionin sesuatu, anjing keren banget. Oh, si Nessa nggak bisa, berarti nggak bisa ngasih panah putih si Nessa itu, si malaikat si Mirai. Ini malaikat yang punya panah putih nih, malaikat dia kayaknya nih. Tapi konsepnya mirip sama Death Note sih emang, punya Shinigami. Bedanya nih malaikat ya, Shinigami malaikat pencabut nyawa gitu. Susah karena dia udah jadi kandidat. Cepat atau lambat bakal ikutan. Mampus. Kayak prank gitu ya, karena malaikat ini nggak ngomong kalau misalkan itu adalah kandidat dewa gitu. Maksud ya? Enggak ya, salah malaikatnya nggak ngasih tahu dari awal. Emang harus join dia, emang harus bunuh orang, maksudnya emang harus ikut pertempuran itu. Karena udah masuk ke dunia itu, cuy. Betul. Aku sih akan menemukan kebahagiaan kalau terus mengurung diri, bener. Hah?
Mampus satu sekolah jalan-jalan mereka. Mampus satu sekolah nih kayaknya nih. Wah anjing gitu. Iya, karena buat apa kan, lu mana orang yang buat mencintai lu padahal dia nggak benar-benar cinta sama lu gitu kan, ngapain? Nah lu mampus lu, ada malaikat lu, mampus lu, mampus. uh Malaikat harusnya tahu dong, tuh kan, anjing serem banget. Anjing serem banget cuy. Oke, habis. Oke, itu dia tadi Platinum End episode 2. Di episode ini ya si Mirai akhirnya masuk sekolah gitu kan, masuk SMA. Gue pikir dia udah SMA. Terus si Kamen Rider, si Kamen Rider itu adalah murid SMA juga gitu. Gue pikir dia udah tua karena dari mukanya sih kayak udah tua gitu. Yang epic tuh di scene terakhir, scene terakhirnya si Mirai ketemu sama malaikat lain gitu. Gue nggak tahu apakah malaikat si Metropoliman atau malaikat yang orang yang kandidat lain. Di episode ini kita tahu kalau ada beberapa tingkatan dari malaikat gitu kan. Ada malaikat istimewa tingkat 1, tingkat 2 gitu. Nah kayaknya si Nase ini ada di tingkat 1. Terus kata Nase kan dari tingkat 1 ini bisa dipromosiin ke tingkat istimewa. Berarti kita tahu Nase ini nggak bisa ngasih panah putih ya, dia bisa ngasih panah merah doang. Di episode ini juga kita tahu kalau ternyata panah merah itu cuma bisa dipakai buat 14 orang doang, dan panah merah itu cuma bisa bertahan selama 33 hari gitu. Habis 33 hari itu efeknya hilang. Cuma gue nggak tahu nih pengaplikasiannya, apakah panah merah ini ketika udah nembak satu orang nih kan 33 hari itu kelar nih. Nah, apakah masih ada 14 lagi atau sisa 13 kota yang buat nembakin orang itu? Soalnya si Metropoliman itu dia tadi gampang banget gitu. Dia tuh nggak takut nembakin panah merah ke banyak orang. Itu berarti kan dia secara gak langsung dia udah ngebuang kuota dia banyak, sayang gitu kalau emang cuma bisa 14 orang doang gitu kan. Harusnya kan dipakai yang benar-benar penting gitu. Kalau berpolisi mah ngapain, mendingan satu aja buat kepala polisinya apa gimana. Atau mungkin tingkatan malaikat itu juga tergantung gitu. Mungkin yang tingkat istimewa dia bisa 20 orang, kalau nggak bisa nggak terbatas kali, gue nggak tahu. Terus juga gue mikirnya mungkin panah merah ini bisa dibatalin gitu, bisa dibatalin kayak bisa ditarik lagi. Banyak pertanyaan gue di episode ini karena nggak tahu, kayak baru banget gitu kekuatan panah merah dan sayap ini kan. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan Platinum End episode 2 ini. So far sih gue masih cukup suka ya sama Platinum End ini. Nggak tahu, gue emang basicnya gue suka genre survival gitu. Dan ini menarik gitu. Gue rasa selain menjual kesadisan, selain menjual kematian, selain menjual yang survival kan kebanyakan menjual kesadisan gitu kan. Ini juga dia kayaknya punya cerita yang dalam gitu, makanya gue suka. Oke, mungkin segitu dulu Mirasa video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.